Halo teman-teman, saya Nur Eni. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Yuni yang kebetulan mengajar di kelas 6 SD. Di sini saya akan menanyakan tentang pedagogik pendidikan di masa kini dan di masa yang akan mendatang. Yuk, nanti simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat sore. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya di wawancara kali ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Eni dari mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, sebelumnya saya minta izin untuk Ibu memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yunistiawati. Saya di sini sebagai pendidik kelas 6 di SD Negeri 3 Banjarangsana. Nah, mungkin sudah saya sampaikan ya Bu, maksud dan tujuan saya. Mungkin di sini saya akan berbincang dengan Ibu mengenai pedagogik masa kini dan pedagogik yang akan di masa yang akan mendatang ya Bu ya. Sudah banyak diketahui bahwa pedagogik itu pendidikan yang sedang kita tempuh ya Bu, yang karena beda pendapat, beda pengetahuan. Jadi mungkin saya meminta pendapat Ibu tentang pedagogik di masa kini. Menurut Ibu bagaimana pedagogik masa kini? Terima kasih untuk pertanyaannya, izin menjawab. Jadi untuk pedagogik di masa sekarang, khususnya di abad ke-21 ini, salah satu contohnya itu kan sangat sudah berkembang sekali dan juga dinamis. Salah satu contohnya itu seperti pendekatan pembelajaran yang biasanya berpusat kepada guru, sekarang sudah beralih kepada peserta didik. Jadi pendekatan pembelajarannya berpusat pada peserta didik atau student center. Kemudian untuk keterampilan yang ditekankan pada abad ke-21 ini meliputi keterampilan 4C yang critical thinking, keterampilan berpikir kritis, kemudian creative thinking, keterampilan berpikir kreatif, ada juga komunikasi atau communication, dan juga kolaborasi atau collaboration. Itu perbedaannya gitu. Jadi perbedaan dari yang sekarang ya Bu ya, jadi guru itu hanya menjadi fasilitator untuk pembelajaran kalian. Nah, selanjutnya, seberapa penting peran teknologi dalam proses pembelajaran saat ini menurut Ibu, atau yang sedang Ibu alami gitu, bagaimana? Teknologi itu tentunya memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam pembelajaran. Karena dengan adanya teknologi, tentunya pendidik dapat lebih mudah dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Lalu di sini nih Bu, tantangan apa yang Ibu hadapi dalam menerapkan pembelajaran digabungkan dengan teknologi gitu Bu? Tantangannya seperti apa? Yang saya alami sendiri, tantangannya itu kita itu harus bisa cepat beradaptasi dengan teknologi tersebut. Kalau misalnya kita tidak bisa menggunakan teknologi tersebut, tentunya itu akan membuat kesulitan dalam melakukan pembelajaran. Terus pendapatan dulu ya Bu ya. Nah, lalu dalam tantangan yang telah Ibu sebutkan seperti tadi, apa solusi yang Ibu tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan itu? Ya, baik. Jadi untuk menyelesaikannya itu salah satunya pendidik itu harus terus upgrade ilmunya. Bisa melalui pelatihan, seminar, webinar, workshop, dan lain sebagainya, sehingga kita pendidik dapat terampil dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Untuk seperti workshop itu sudah disediakan atau bagaimana? Untuk workshop sendiri itu biasanya karena kita sekarang itu menggunakan kurikulum Merdeka, jadi biasanya selalu menggunakan platform Merdeka Mengajar. Nah, di situ terdapat banyak sekali workshop, webinar, dan lain sebagainya. Kita tinggal rajinnya saja. Jadi di sana banyak untuk melakukan upgrade ilmunya. Bu, strategi apa yang Ibu gunakan untuk memotivasi anak agar mereka itu ingin belajar gitu? Kan sekarang sudah banyak anak yang masih kecil di bawah umur sudah tidak mau bersekolah atau tidak mau belajar. Bagaimana motivasi yang Ibu berikan? Salah satu motivasi yang saya berikan untuk menstimulasi agar peserta didik itu mau gitu dan tertarik terhadap pembelajaran, salah satunya itu melakukan atau pemberian reward dan punishment. Kemudian yang kedua, saya biasanya menggunakan pendekatan joyful learning dalam pembelajaran sehingga pembelajaran itu
terkesan tidak membosankan. Yang ketiga, kita juga bisa membuat media atau menggunakan media yang interaktif sehingga peserta didik itu mau berkolaborasi dan semangat dan untuk melakukan pembelajaran. Jadi banyak cara ya yang ibu berikan kepada anak-anak. Nah sekarang menurut ibu, dampak yang telah ibu lihat terhadap hasil belajar dalam pedagogik masa kini itu apa sih? Banyak sekali ya, terutama hal-hal positif yang kita lihat gitu. Terutama yang pertama itu mengenai pemahaman peserta didik. Jadi dengan menggunakan teknologi itu lebih baik lagi pemahamannya daripada menggunakan konvensional. Banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita ambil dari pedagogik di masa sekarang. Untuk persenambungannya, lebih banyak positifnya apa lebih banyak negatifnya dalam pedagogik masa kini dengan era digital atau digabungkan dengan teknologi gitu Bu? Kalau menurut saya, dengan penggabungan teknologi dan pedagogi itu lebih banyak positifnya karena kita bisa berinovasi, berkolaborasi, kreativitas kita tidak terbatas dan ilmu cakupannya itu luas, bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Nah, lalu apa pendapat ibu terhadap perkembangan pedagogik masa kini dan masa yang akan mendatang? Untuk masa kini tentunya saya sangat bersyukur sekali gitu. Ternyata di dunia pendidikan itu tidak seperti itu saja. Kemudian untuk masa mendatang tentunya kita sebagai pendidik harus tetap upgrade diri, upgrade ilmu sehingga kita tidak kalah dengan teknologi, tapi kita bisa menciptakan teknologi untuk pembelajaran yang lebih baik dan lebih keren lagi tentunya ke depannya. Baik Bu, ini bagus sekali ya yang saya tahu karena banyak ilmu yang saya dapatkan. Nah, lalu harapan dan pesan ibu untuk pendidik dalam menghadapi tantangan pedagogik pada masa kini. Untuk para pendidik dalam menghadapi tantangan di era sekarang ini, kita jangan berdiam diri, harus terus semangat belajar. Kemudian kita juga harus cepat beradaptasi dan tentunya kita harus semangat untuk berinovasi. Nah teman-teman, ayo belajarnya digiatkan. Karena apa? Karena pedagogik masa kini saja sudah menggunakan teknologi yang begitu banyak, apalagi di masa yang akan mendatang ya Bu ya. Kasih motivasi dong Bu. Ya, bagi teman-teman semua yang sekarang masih ada di bangku perkuliahan, pokoknya jangan patah semangat, harus terus semangat lakukan yang terbaik, semoga berhasil. Fighting. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari wawancara saya dan Ibu Yuni. Mohon maaf bila ada salah perkataan atau salah ucapan yang telah saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.